Ini, saudara, yang Anda saksikan di layar televisi Anda di Breaking News Kompas TV adalah suasana terkini di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Yang kami dapatkan informasi adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah meninggalkan area Bandara Soekarno-Hatta. Yang jelas tadi disampaikan bahwa mulai malam hari ini sudah ada posko untuk Anda hubungi kalau memerlukan informasi lebih lanjut terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta Pontianak, kode penerbangannya SJ182, nomor registrasi pesawat PKCLC. Saya sampaikan sekali lagi, apabila Anda memang membutuhkan informasi, silakan menghubungi posko yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng di nomor 021 806 37817. Saya masih bersama pengamat penerbangan Gary Suyatman. Bung Gary, ini tadi sudah digunakan kata kecelakaan ya. Berarti memang sudah dipastikan pesawat jatuh di sekitar Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. Dari sekian banyak hal yang tadi disampaikan, baik dari Basarnas maupun dari konferensi pers Menteri Perhubungan dan juga beberapa pihak lainnya, apa yang bisa Anda baca, Bung Gary? Ya, sesuai kita duga lah ya, dalam arti menurut data yang ada bahwa pesawatnya seperti memang sudah jatuh. Tapi kan itu juga memang kita harus menunggu konfirmasi dari pihak yang berwajib dan itu sudah diberikan. Jadi sekarang dengan ini tentu fase search and rescue dimobilisasi secara full dan jadi bukan search lagi tapi search and rescue. Lalu kalau memang nanti ditemukan ada survivor itu tetap masih fase rescue. Tapi kalau nanti dinilai bahwa kemungkinan ada survivor itu tidak ada, ya udah kita langsung masuk ke namanya fase recovery. Jadi berdasarkan informasi yang ada ya hanya sebatas itu dulu karena memang pihak yang berwenang hanya bisa memberi keterangan faktanya dulu yang bisa dipastikan saat ini. Oke. Tapi tadi yang disampaikan oleh Basarnas, sebenarnya Basarnas sudah mendapatkan informasi lost contact dari jam 14.55, ini tidak terlalu jauh dari jam lost contact yang awalnya keluar, yaitu 14.39, jadi cuma ada jeda sekitar 16 menit. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Bung Gary? Ya, itu sesuai dengan prosedur ya, jadi kalau sudah lost contact lebih dari 15 menit, tidak ketahuan itu kemana, itu langsung diberitahu ke Basarnas, ke regulator, ke Kemenhub, ya, dan juga ke maskapai. Itu pihak ATC sudah melakukan itu. Dan memang untuk mengkonfirmasikan jatuh atau tidaknya pesawat itu memang harus ditunggu sampai waktu pesawatnya itu bahan bakarnya habis, kecuali sudah ditemukan. Yeah. Nah, kalau ditemukan juga butuh verifikasi kan. Jadi ya ini sudah cukup cepat lah, ini kita bisa bilang 4 jam dari 4 atau 5 jam dari kejadian sudah bisa kita konfirmasi. Oke. Berarti memang sudah kecepatannya sudah sesuai, tapi harus dilaporkan ke Basarnas dulu untuk kemudian dicek, recheck and recheck lagi, baru kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan, lalu kepada media begitu ya, untuk baru semuanya bisa dipastikan. Jadi memang butuh beberapa waktu untuk sampai ke situ. Bung Gary, tadi ada pernyataan dari Deputi Operasional dan Kesiapsiagaan Basarnas, katanya ELT, betul ya, Emergency Locator Transmitter, tidak memancar. Itu maksudnya apa? Jadi kalau pesawat jatuh dan dia kena hentakan yang cukup besar, itu ada pemancar yang akan nyala. Nah, pemancarnya akan nyala dan mengirimkan posisi dia. Dan ini seharusnya nyala kalau pesawatnya jatuh. Tetapi itu kan menggunakan sinyal radio, di mana kalau di bawah air itu sudah berkali-kali kita ada kejadian di air dan itu ELT tidak nyala. Memang radio kan di bawahnya nggak bisa jauh. Iya. Oke, jadi memang kemungkinan tidak menyala, tidak memancar atau tidak ditangkap sinyalnya oleh tim Basarnas karena ada kemungkinan ini berada di bawah air begitu ya? Ya, betul. Apakah ada kemungkinan lain kalau misalkan tidak di bawah air sampai kemudian ELT ini tidak memancar? Ya, bisa saja gitu. Bisa saja sudah dicek. Seharusnya masih berfungsi tapi kejadian ternyata tidak. Itu bisa saja. Tapi kemungkinannya kecil. Jadi nanti juga akan dilihat dari rekaman pemeliharaan pesawat apakah ELT-nya masih valid, sudah bisa diganti,
atau memang sudah expired, ya itu nanti baru ketahuan. Oke, Bung Geri, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk Kompas TV di Breaking News ini. Kebetulan juga tadi di tengah kita berbincang sudah mendengarkan konferensi pers baik dari Basarnas maupun Kementerian Perhubungan untuk kemudian Anda bisa memberikan gambaran apa yang bisa kita baca dari data-data yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih Geri Suyatman, pengamat penerbangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Sukur Nababan, anggota Komisi 5 DPR dari PDIP. Pak Sukur, selamat malam. Pak Sukur, selamat malam. Dengan Sofi. Selamat malam. Selamat malam, Sofi. Bisa dengar ya, Pak Sukur. Apa yang saat ini Anda dengar dari peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air registrasi PKCLC ini? Ya, tentu saja informasi ini kita sudah dengar semua ya. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang hal-hal yang terburuk ya kita bisa hindari, tetapi adalah sebuah fakta bahwa ini juga kan belum jelas. Tadi ada informasi lose contact itu 14.55, 14.39, nah terus yang saya dapat 14.44, artinya ini masih penuh dengan ketidakpastian. Nah tetapi yang paling kalau kita lihat nih jadwal terbangnya kan harusnya jam 13.40 ya. Nah terus delay berangkat jam 14.36. Berarti ada delay sekitar 1 jam. Nah kan kita harus melihat delaynya ini kenapa. Nah jadi sehingga menjadi salah satu nanti faktor kita untuk melakukan investigasi. Jadi ada delay penerbangan selama 1 jam. Nah yang kedua adalah ya mudah-mudahan tidak terjadi hal yang buruk di awal tahun seperti ini. Bangsa kita ini diberikan cobaan-cobaan yang cukup berat. Ya, Pak Sukur, Anda terus terang saya jadi ekstra sedih ketika tadi Anda bilang semoga tidak menambah berita sedih kita selama ini, karena memang kalau dari apa yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan dan juga Basarnas tadi memang ini tampaknya kemungkinan besarnya akan jadi tragedi di awal tahun 2021 begitu ya, on top of ya, artinya tahun yang sangat berat untuk Indonesia. Secara pengetahuan kan ya sebenarnya kita sudah bisa memahami dan mengetahui, tetapi ini kan apapun mudah-mudahan keajaiban ya bisa terjadi biarpun ya susah saya bicara. Nah peristiwa terakhir jatuh pesawat ya, kita di Komisi 5 saya selalu mengatakan di Kementerian Perhubungan, regulator, operator, saya selalu mengatakan bahwa jangan sampai keselamatan penerbangan itu disepelekan karena hal-hal yang lain ya, ongkos dan macam-macam segalanya. Nah tentu makanya tadi pada saat saya dikontak untuk ke Kompas TV ya sebenarnya sangat berat sekali bagi saya untuk bicara seperti ini karena berkali-kali kita sampaikan hal ini. Kalau kita lihat kan ini baru berapa lama terbang coba. Nah, kan tidak mungkin faktor cuaca dan macam-macam. Ini masalah apa seperti yang saya katakan tadi. Ini yang terakhir kan yang pesawat jatuh yang pertama dari Bali kan sudah punya masalah. Yang terakhir itu. Yang mana ini maksudnya Pak Sukur? Yang pesawat terakhir yang apa namanya yang terakhir dari maskapai yang sama atau apa? Tidak maskapai yang sama. Yang satu lagi yang masih aktif yang Lion Air. Oh, itu yang terakhir ya. Yang Oke. Ya kan sebelumnya kan itu yang dari Bali kan sudah masalah. Terbang dari Manado udah masalah. Terus dari Balinya juga penumpang diturunkan. Nah, baru kemudian ada persoalan teknis, baru dipaksakan terbang ke Jakarta pagi-pagi harus berangkat yang jatuh di Kerawang itu loh, Mbak. Iya. Ini yang terakhir kan. Nah, jadi
kalau kita lihat penerbangan Sriwijaya ini kan yang seperti yang saya sampaikan tadi, harusnya kan keberangkatannya 13.40. Betul. Nah, berangkat 14.36. Ini kan berarti ada delay dia 1 jam. Nah, ini kan kita harus lihat delaynya ini kenapa ini. Karena kan belum jelas ini. Loose contact-nya ini ada 3 waktu nih yang saya dapatkan. Tadi sempat saya dengarkan 14.39. Terus kemudian 14.44 info yang saya dapat. Terus ada 14.55. Nah, artinya apakah 14.39, 14.44 atau 14.55 kalau kita ambil range yang paling besarnya, ini kan baru sekitar 9 menit terbang gitu loh. Nah, kan tidak mungkin faktor cuaca dan macam-macam. Kan ini sudah persoalan teknis sekali ini. Kenapa kita bangsa ini tidak selalu belajar bahwa manusia itu sangat penting, nyawa manusia itu sangat penting. Saya selalu mengatakan di DPR bahwa kalau misalnya bus itu masih bisa ngerem, masih bisa berhenti, memperbaiki. Kalau pesawat nggak bisa, nggak ada ampun. Pesawat nggak mungkin ya? Nah, nggak bisa. Jadi kalau ada persoalan sedikit saja, makanya saya katakan otoritas, kalau di luar kan otoritas tertinggi bisa terbang dan tidak terbang itu kan ada di pilot. Nah, ya harusnya itu juga harus kita perbaiki. Jadi pada saat pilot merasa ada sesuatu masalah, ya itu tidak boleh terbang. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Pak Sukur, kalau misalkan boleh saya rangkum adalah yang akan harus diperhatikan adalah kenapa sampai delay. Tadi delay cukup lama, harusnya schedule terbang sekitar 13.25, tapi baru benar-benar take off sekitar pukul 14.36. Ya, nah apa yang terjadi di balik delay itu? Ini harus dicari tahu. Tadi juga ada informasi baru terbang sekitar 9 menit ya Pak ya? Iya. Langsung lost contact begitu? Langsung lost contact, artinya kan, ya ini kan udah persoalan teknis. Kenapa Anda sebegitu yakin? Ya kan terbang masih 9 menit Mbak. Kecil kemungkinan ya, 9 menit itu karena ada faktor cuaca misalnya, atau ada faktor tadi kalau dari Bung Geri, kalau faktor cuaca, ditakutkan ada disorientasi. Ini loh. Bukan, kalau faktor cuaca harusnya kan sudah ada informasi, kan pilot sebelum terbang kan sudah mendapatkan situasi cuaca. Tidak mungkin secepat itu perubahan cuaca kan Mbak. Oke, kalau ada disorientasi misalkan? Disorientasi seperti apa? Tadi saya mengutip dari pernyataan Bung Geri, salah satu kemungkinan penyebab adalah jangan-jangan dari pilot dan kopilot mengalami disorientasi. Ya, disorientasinya di mana? Di mana yang tidak fokusnya? Tidak, ini saya sekedar bertanya kepada Pak Sukur, kira-kira ada tidak kemungkinan untuk itu? Ya, saya tidak mengerti ya kok bisa disorientasi dalam posisi baru terbang, baru flight, baru terbang itu. Kan biasanya orang di awal kan masih fokus itu Mbak. Kecuali perjalanan jauh loh. Jadi ini yang membuat Anda sampai saat ini? Ya tentu sebagai anak bangsa, anggota DPR yang khususnya di Komisi 5 ya. Ini terjadi lagi ya. Tentu ya saya sangat terpukul lah. Pak Sukur begini, kalau dilihat dari kondisinya saat ini, visibility malam jelas susah, titik lokasi tepat jatuhnya pesawat juga masih dicari terus oleh tim Basarnas. Kira-kira kalau dari pandangan Anda, apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya biarpun pemahaman saya, pengetahuan saya mengatakan semua sudah game over ya, tetapi saya masih berharap keajaiban lah, biarpun itu saya sudah sangat tidak mungkin kecil sekali. Ya, saya berharap teman-teman di Basarnas kita selalu dorong dengan anggaran dan macam-macam, dan saya tahu teman-teman di Basarnas pasti siap untuk melakukan pencarian. Sebenarnya kan mereka lebih pintar, tetapi kan sangat gampang karena penerbangannya kan baru 9 menit, tinggal dicek berapa, misalnya jam berapa tepatnya, detik keberapa terbang dan berapa speed ya, itu kan bisa diperkirakan titik jatuhnya di mana dan fokus di daerah itu. Jalurnya kan masih mudah didapat tuh, belum hilang jalur kan itu. Pak Sukur, adakah kemudian nanti dari Anda dan juga teman-teman akan misalkan berkontak dengan pihak maskapai? Ya tentu kita akan lakukan, itu adalah kewajiban kita untuk melakukan. Karena apapun ceritanya, kita di Komisi 5, seluruh anggota Komisi 5 sangat fokus di dalam keselamatan penerbangan. Itu yang saya katakan tadi. Yang terakhir ya,
Lion Air ya, yang jatuh di Karawang, kita juga betul-betul sangat marah sekali. Situ saya katakan jangan sampai keselamatan penerbangan itu menjadi nomor sekian. Maka kekuasaan penerbangan itu harus ada di tangan pilot. Tidak bisa pilot itu jika membatalkan penerbangan ada masalah yang dilihat, itu jadi di-pressure oleh manajemen. Apalagi kita lihat situasi sekarang kan, jangan sampai keputusan penerbangan itu ada di manajemen, tetapi keputusan penerbangan itu apakah terbang dan tidak itu harus ada di pilot. Tadi dikatakan mengenai cuaca, kan tidak mungkin pilot sebelum terbang kan mendapatkan kondisi cuaca yang terkini, apalagi ini kan masih kita katakan posisi dekat, nggak? Oke, kami nantikan informasi yang bisa Anda bagi nantinya, Pak Sukur Nababan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Sukur Nababan, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak, sehat terus.